Tribuners, kita telah bersama dengan Bupati Indramayu, Jawa Barat, Ibu Hajah Nina Agustina. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik, Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu. Ibu, pertanyaan saya yang pertama, Bu, kapan Ibu mengetahui adanya pengunduran diri atau permohonan pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Pak Luki Hakim kepada DPRD Indramayu, Bu? Bisa diceritakan, Bu, kapan tepatnya Ibu tahu? Pada saat sore hari ya, tanggal berapa ya itu ya? Hari apa itu? Sekitar mungkin 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu saya mendapat WA dari masyarakat, ya kan? Itu surat beredar. Surat beredar pengunduran diri dari Pak Luki Hakim. Saya sih kaget ya, karena tidak ada cerita kepada saya tentang pengunduran diri tersebut. Jadi saya pikir, wah ini saya belum lihat, Bu, ini benar atau tidak ya? Saya harus mengecek dulu, seperti itu. Nah, setelah Ibu mendengar, mengetahui itu, apakah Ibu sempat kontak dengan Pak Luki Hakim untuk konfirmasi, Bu? Ada staf saya untuk mengontak, tapi handphonenya mati. Karena saya pada saat itu juga kepada media, saya juga bilang saya akan tanyakan dulu kepada Pak Luki, ya kan, seperti apa untuk surat-surat tersebut, ya kan, kok ini seperti ini ada pengunduran diri, tapi handphonenya mati, seperti itu. Dan sampai sekarang Ibu tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Luki Hakim, Bu? Saya belum berkomunikasi lagi, tapi udah banyak yang beredar, berita-berita beredar seperti apa, dan di sini kita harus mengklarifikasikan jangan sampai beredar yang menjadi membuat tidak nyaman semuanya ya, seperti itu. Ya. Yang penting intinya adalah saya sebagai kepala daerah, sebagai partnernya pada saat pilkada untuk pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, harus sama-sama kita mempertanggungjawabkan lah keterpilihan kita saat ini untuk menjabat sebagai bupati ataupun wakil bupati, seperti itu. Ya, Bu Nina, ini kan masalah ini atau berita ini sudah tersebar kemana-mana. Apakah Ibu sempat dihubungi oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil untuk mengkonfirmasi hal ini, Bu? Belum, saya belum dikonfirmasi kepada beliau, tapi untuk tim sudah ada yang turun dari provinsi kepada kami di kabupaten. Ya, apakah juga Ibu dihubungi oleh pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Bu? Kami berkonsultasi kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk mengenai surat tersebut. Ya, kita menghormati segala hal yang regulasi-regulasi untuk pengunduran diri Pak Luki Hakim. Bagaimanapun ini adalah hak politik dari Pak Luki Hakim, ya kan, hak pribadi juga untuk pengunduran dirinya, ya kita menghormati dan saya berkonsultasi kepada Kemendagri. Ibu bisa cerita, Bu, awal mulanya Ibu kemudian berpasangan dengan Pak Luki Hakim dalam Pilkada 2019 yang lalu, Bu. Cerita, Bu. Oh ya, alhamdulillah pada saat 2019 saya sebenarnya sudah berteman dengan Mas Luki ini karena sama-sama senang binatang, jadi rescue. Nah, pada saat untuk rescue binatang, jadi misalnya di Instagram apa nih ada yang seperti ini gitu kan. Nah, terus pada saat untuk pilkada kita mencari wakil. Mas Luki ini kan dari Nasdem ya. Terus kita gerindrakan untuk mendampingi saya di Indramayu. Alhamdulillah pada saat itu kita menang berdua, pasangan Nina Luki. Amanah untuk memimpin Indramayu. Dalam perjalanan waktu ya kita nggak ada masalah ya, buat saya tidak ada masalah secara pribadi, tapi dalam suatu kepemimpinan ataupun organisasi pastinya kan ada sesuatu hal yang mungkin menjadikan suatu masalah, tapi bagi saya pribadi tidak ada. Ibu, apakah ketika berpasangan di dalam pilkada itu sebelumnya sudah ada komitmen atau ya semacam perjanjian gitu, Bu, terkait dengan pembagian tugas, Ibu ngerjain ini, Pak Luki Hakim ngerjain itu, ada nggak, Bu? Kalau seperti itu kita ngobrol biasa aja ya, ngobrol biasa karena kan masing-masing sudah diatur dalam perundang-undangannya sebagai bupati, wakil bupati sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi bagi saya bukan sesuatu hal yang berat ataupun nanti akan jadi masalah dalam perjalanannya. Bagi saya sih nggak ada seperti itu.
Ya kan, karena udah ada diatur di dalam perundang-undangannya, udah cukup jelas diatur. Ya, Ibu, apakah selama ini ketika 3 tahun belakangan ini Ibu menjadi pejabat publik, apakah juga melibatkan Pak Wabub dalam hal ini Pak Luki Hakim untuk ngobrolin soal kebijakan-kebijakan strategis, Bu? Bisa cerita, Bu? Ya. Kita 2 tahun ya Pak ya, Februari ini tanggal 26 Februari ini 2 tahun bukan 3 tahun. Ya. Ya kan 20 ini 2 tahun. Awal memang ada ya kan bagaimana untuk kita ke depannya sesuai dengan tupoksi-tupoksi yang ada. Seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu dan lain sebagainya yang dianggap saat ini merasa ada masalah ya sudah kita mau bagaimana lagi seperti itu. Tapi saya sempat sudah bicara dengan Mas Luki bahwa Mas ini kita 24 nih. Kita selesaikan 24 sesuai amanah dari masyarakat ya kan, dan juga kita harus bersama-sama lah. Jika ada suatu masalah ya ayo kita selesaikan tetap di 24 ini seperti itu. Dan makanya saat ini saya kaget kalau misalnya ada pengunduran dirinya karena saya sudah berkomunikasi dengan Mas Luki. Bu Nina, Ibu tentu melihat atau di-forward video yang disampaikan Pak Luki Hakim di sosial media yang menyatakan bahwa fasilitas uang makan 100 juta dan fasilitas mewah lainnya. Tapi di satu sisi Pak Luki Hakim juga mengatakan saya nggak punya ajudan, saya nggak punya protokol, saya nggak punya pembantu dan seterusnya. Gimana sih Pak, Bu sebenarnya ceritanya, Bu? Jadi kalau misalnya sampai di media, saya menyayangkan sekali lah, intinya saya menyayangkan sekali. Sebenarnya gini, ada suatu masalah yang besar harus kita kecilkan, hilangkan, ada sesuatu yang tidak nyaman dalam suatu kerja dan lain sebagainya, kan itu sebenarnya bisa dikomunikasikan secara pribadi ya. Sehingga kalau misalnya sampai ada circular statement angka 100 juta ya kan, saya entah dari mana sumbernya Pak Luki bisa mengatakan seperti itu ya kan ya. Tapi kita jangan, ini mohon nih mudah-mudahan media juga kita jangan memperpanjang lagi karena bagaimanapun kan di sini udah ada pejabat anggarannya, udah ada PPTK-nya ya kan ya, dan itu juga bisa dikembalikan lagi nanti mungkin bisa dilihat lah regulasi-regulasi tentang angka tersebut ya kan. Untuk ASPRI dan lain sebagainya karena dibiayai oleh Pemkab ya kan, Mas Luki ini mempunyai supir yang bawaannya dari Mas Luki ya kan, supir pribadinya. Terus kalau yang lainnya karena mereka adalah PNS, kita mempunyai satu aplikasi Pak, namanya aplikasi Kerjaku. Itu untuk mengukur kinerja dari para ASN semuanya PNS. Nah, di sini jika mereka tidak mengisi karena Pak Luki tidak hadir di tempat ya kan, apa yang mereka isi mereka juga bingung seperti itu. Jadi ya akhirnya yang satu ada ajudannya kami tarik karena kan anak IPDN ini dia harus berkarir. Akhirnya kami jadikan lurah. Seperti itu. Nah yang lainnya karena tidak difungsikan dengan baik oleh Pak Wakil ya sudahlah. Kalau untuk tadi ajudannya ya, tapi kalau untuk dari kepolisian ada dari Polres ya kan, itu Bripka itu ada untuk Walpri-nya ya kan. Nah juga karena seperti disampaikan di media sosial adanya ditarik oleh Pol PP karena pas penjaga rumah juga tidak ada Pak Lukinya dan kita juga masih harus butuh Pol PP di lapangan seperti itu. Oh, jadi bisa saya katakan Bu ya, jadi pegawai-pegawai itu ditarik karena memang di rumah dinas dan Pak Lutfi Hafin itu tidak menggunakannya. Jadi daripada mereka tidak ada kerjaan, jadi kemudian difungsikan supaya karier mereka tidak mati. Kira-kira gitu ya Bu ya? Nah, karena mereka ASN, kita mempunyai aplikasi Kerjaku yang harus diisi, ya kan? Dan ini memang dan kita tidak menarik semena-mena seperti itu juga ya. Kami sampaikan juga, ya kan, kepada Pak Lukinya, gitu. Jadi sebenarnya sih bagi saya tidak ada sesuatu hal yang istilahnya jadi dibesar-besarkan seperti itu. Kami mempunyai etika sih Pak untuk penarikan. Ibu bolehkah disimpulkan bahwa selama ini memang Pak Luki Hakim sebagai wakil bupati itu tidak ada kerjanya gitu Bu ya? Boleh dibilang gitu nggak Bu?
Eh, saya menghargai semuanya, ya kan? Saya menghargai Pak Luki Hakim sudah mendampingi saya dari pilkada, pemenangan, sampai mendampingi kita sama-sama untuk dilantik dan sampai saat ini ibarat kata dengan pasti ada kinerja-kinerja baiknya lah selama mendampingi saya. Jadi saya tidak katakan bahwa tidak ada kerjanya. Saya tidak mau jangan mengingkari sesuatu yang pernah baik lah. Ya, iya, 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 iya. Ibu sebenarnya kalau boleh diceritakan, Bu, sebenarnya hambatan komunikasinya itu apa sih, Bu ya? Apakah karena punya dua culture berbeda atau gimana, Bu? Supaya masyarakat tahu apa sih hambatan komunikasinya Ya. antara bupati dengan wakil bupati, Bu? Ya, seperti awal saya sampaikan, kalau saya pribadi tidak ada sesuatu hal masalah. Jadi kalau untuk hambatan-hambatan, misalnya, oh saya tidak nyaman nih, harusnya kan yang dikomunikasikan mungkin Pak Luki ke saya. Mbak, kalau kami kan manggilnya Mas Luki, Mbak Nina Ya. gitu kan. Mbak, misalnya kalau tidak apa namanya tidak merasa tidak nyaman ya harusnya disampaikan kepada saya, Mbak, saya nggak nyaman nih Mbak, ini. Karena saya pernah mengatakan kepada Mas Luki, Mas, kamu maunya apa nih? Tupoksinya apa? Kepala dinas mana yang mau kamu pegang seperti itu. Tapi Mas Lukinya eh, mengatakan, yaudah Mbak, saya seperti ini aja ya sudah gitu kan. Jadi saya tidak ya. Jadi semua ini sebenarnya sudah dikomunikasikan. Oh, jadi sebenarnya Ibu pernah menanyakan ya, Kang Nah, Luki itu maunya apa, mau digang apa, ya, tapi maunya yang apa? yang bersangkutan memilih seperti apa adanya ini aja gitu ya, Bu Iya, ya. iya, seperti itu. Udah Mbak, saya seperti ini aja lah Mbak gitu. Oh ya sudah ya, jangan sampai jadi ribut lagi nih, karena kan nggak enak saya bilang. Dan kita ini adalah pasangan terpilih, 24 harus selesai ya selesaikan baik-baik saya bilang gitu. Ibu, Seperti itu. kalau boleh diceritakan, Bu, kapan Ibu terakhir kali bertemu dengan Pak Luki Hakim dalam kapasitas sebagai wakil bupati, Bu? Terakhir kapan, Bu? Sudah lama ya, udah lama karena saya panggil. Karena Ya, saya panggil untuk apa namanya untuk sama-sama duduk bareng lah gitu kan ya. Apa ya. nih maunya seperti apa? Itu mungkin sekitar Februari Maret lah. Oh, Selanjutnya ya Februari. berjalan sendiri, jalan sendiri. Tahun lalu Februari Oh, Maret tahun tahun lalu. lalu ya, Bu. Februari tahun lalu. Tahun lalu, tahun lalu. Ya, ya, ya. Jadi setelah itu tidak ada komunikasi lagi ya, Bu? Sudah setahun ini ya? Tidak ada, nggak ada komunikasi. Jadi saya Ya, ya. anggap sesuatu hal yang apa ya namanya sesuatu hal yang udah kalau karena kan saya udah tawarkan, ayo Hmm, maunya apa, maunya seperti apa, maunya bagaimana. Saya ya. sudah menawarkan, tapi karena beliaunya tidak mau ya, ya sudah saya bilang gitu. Seperti Ibu, itu. Pak Ridwan Kamil dalam pertemuan atau dalam keterangan dengan wartawan mengatakan diberi tugas oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk mendamaikan dalam tanda petik antara Ibu Nina dengan Pak Luki Hakim. Ya. Menurut Ibu, bisakah Bu, Ibu dan Pak Luki Hakim itu kemudian direkonsiliasi supaya baik kembali dalam satu pasangan kepala daerah sampai paripurna nanti, Bu? Iya, kalau bagi saya karena nggak ada masalah, saya oke-oke aja ya. Oh, iya, iya. Nah, bagi saya nggak Oke-oke ada aja ya, Bu masalah, ya? jadi oke-oke aja saya mah apa namanya nggak ada masalah ya bagi saya nggak ada masalah kalau dan saya atas nama pribadi meminta maaf kepada Bapak Gubernur juga Bapak Menteri Dalam Negeri karena ada sesuatu hal yang ada suatu masalah di kabupaten kami antara pasangan jadi kami mohon maaf mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja saya sebagai kepala daerah. Gitu ya, Bu. Bu Ya. Nina bisa cerita, Bu, selama 2 tahun menjadi kepala daerah di Indramayu, apa yang Ibu rasakan dan apa yang telah Ibu capai selama itu? Silakan, Bu. Ya, untuk Indramayu, alhamdulillah untuk prestasi-prestasi saat ini banyak ya, Ya, khususnya juga masalah stunting dari 29,9 menjadi ya. 14,4 untuk penurunan stunting. Pada saat Luar biasa ya, pandemi, Bu ya. kembali lagi nih, iya alhamdulillah pada saat pandemi saya dan Mas Luki juga turun lapangan. Jadi buat saya kembali lagi tidak ada masalah. Dan pada saat pandemi, vaksin dan lain sebagainya, ya kita pasangan yang kompak ya. Jadi kalau sekarang ini ada suatu masalah, ya mudah-mudahan bisa segera jangan sampai terbawa-bawa ke masalah pribadi Ibu, ataupun tentu masalah kantor ya jadinya. iya, iya, Bu. Bu Nggak Nina, baik jadi. selama pandemi apa yang dirasakan, Bu?
pemerintah Kabupaten Indramayu? Kan kita mengalami masa pandemi, setelah pandemi ada penyakit mulut dan kuku, setelah Ya. muncul penyakit mulut dan kuku muncul lagi resesi ekonomi global gitu. Apakah ini juga Ya. menjadi satu hambatan buat Ibu di dalam memimpin Kabupaten Indramayu, Bu? Bagaimanapun ini bukan suatu hambatan ya, tapi menangani pandemi COVID pada saat awal kita menjabat itu bukan Ya, sesuatu hal yang mudah. Tapi alhamdulillah karena kita mempunyai kekompakan semua ASN yang ada dari sekda, asisten, semuanya kita kompak semuanya, masyarakat juga termasuk masyarakat. Akhirnya pandemi ini kita segera terminimalkan ya. seperti itu, dan prestasi-prestasi kita raih, dan juga masalah inflasi alhamdulillah juga di Indramayu bisa tertangani. Dan di Kabupaten Indramayu ini kita mempunyai pusat pangan dari tingkat desa sampai kecamatan untuk masyarakat yang hadir ke sana, mungkin ada bibit cabai dan lain sebagainya seperti itu. Bu, kalau boleh ditanya, Bu, orang kepingin tahu hebatnya Kabupaten Indramayu itu atau potensi yang paling unggulan di wilayah Kabupaten Indramayu ini apa, Bu? Iya, Indra, kemarin ini saya lupa nih. Kemarin ini kita mendapat penghargaan penghasil beras ataupun padi penghasil beras ya? terbesar nasional. Iya, 1,3 juta ton per tahun, dan kita mendapat tantangan nih dari Pak Presiden. Mampu nggak nih di tahun ini 1,5 sampai 1,8 untuk penghasil padi ataupun beras, dan itu kita surplus pada saat pandemi, Pak. Itu ya, Bu ya. Jadi lumbung pangan ya, Bu ya. Lumbung pangan, dan juga kita penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Oke. Jadi padi dan ikan ya, Bu ya. Dan ikan. Selain itu, Bu, yang menonjol di Indramayu, Bu, selain padi dan ikan, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan bahwa wilayah ini mempunyai kehebatan tertentu, Bu? Iya, kita penghasil migas juga loh, Pak. Oh, migas. Adanya Ya. Balongan, Pertamina itu di Indramayu. Ya. Iya, PLTU kita ada juga di Indramayu juga. Seperti itu. Ya. Ibu Nina selain sebagai pejabat publik, Ibu juga politisi atau kader partai gitu, Pak. Betul ya, Bu ya? Ya. Ya, Bu, apakah terkait dengan kasusnya atau permohonan pengunduran diri Pak Luki Hakim ini, partai juga tanya, Bu? Kenapa ada menanyakan juga, ya kan? Karena kan kita ada partai pengusung juga kan. Ya. Saya kebetulan diusung oleh partai saya dari PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, ada Nasdem dan juga Perindo menanyakan juga. Tapi kita kembali lagi semua itu kita kembalikan kepada regulasi yang ada. Tapi sempat ya, Bu, DPP PDI Perjuangan bertanya soal ini kepada Ibu, sempat ya? Sempat menanyakan, dan dari Ketua DPD juga sempat menanyakan. Jadi kita semua ini tidak gegabah untuk mengambil suatu statement yang ada. Oke. Seperti itu. Ibu, kalau diminta untuk menyampaikan pesan kepada Pak Luki Hakim, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Silakan, Bu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Luki Hakim yang sudah bersama-sama pada saat kita pilkada dan memenangkan sebagai bupati dan kepala daerah. Jika saya secara pribadi mempunyai suatu yang membuat tidak nyaman untuk Mas Luki Hakim, ya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ke depannya tetap menjadi sahabat ataupun teman yang baik. Itu saja, Bu? Iya, itu aja. Bu, sukses untuk semuanya dan sehat selalu. Sehat selalu. Bu, boleh juga loh menyampaikan pesan kepada warga Kabupaten Indramayu. Ya tentu warga pasti ada yang terkejut lah, Bu, ya dengan masalah ini. Apa pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada warga Kabupaten Indramayu, Bu? Ya. Untuk masyarakat Indramayu, saya secara pribadi juga meminta maaf jika ada sesuatu yang dianggapnya saat ini seperti ada kegaduhan. Tapi intinya tetap saya sebagai kepala daerah untuk memimpin Indramayu yang sudah kita tunjukkan bahwa banyak prestasi-prestasi yang ada. Jadi saya mohon untuk kepada masyarakat yang tidak paham atau apapun, tidak menggoreng-goreng berita yang menjadikan sesuatu hal yang menjadi polemik-polemik yang ada. Karena bagaimanapun Indramayu harus dibangun dengan cepat dan segera.
sayang seperti ini. Dari SDM-nya, SDA-nya yang ada di Indramayu ini, jika hanya kita fokus kepada sesuatu hal yang seperti ini, alangkah sayangnya. Itu aja. Iya. Ibu, sebagus-bagusnya pemimpin tentu mempunyai haters juga. Ibu pernah suka melihat haters di sosial media nggak, Bu? Ya, saya baca-baca di media, kadang jadi ikutan nelongso kalau sesuatu hal yang mereka tidak paham, tidak mengerti, itu akhirnya kemana-mana. Yang akhirnya wah itu benar-benar deh. Tapi buat saya kalau seperti itu karena ketidakpahamannya aja sih. Insya Allah kita tunjukkan dengan pembangunan, dengan prestasi, insya Allah mereka akan paham. Bu, pernah nggak Ibu berpikir untuk memperkarakan para haters yang menyerang Ibu di sosial media? Pernah nggak kepikir, Bu? Nggak ada lah. Nggak ada. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Tapi sampai saat ini nggak ada kita kepikiran yang seperti itulah. Positif saja ya, Bu ya. Jadi berpikirnya mungkin mereka nggak suka karena nggak tahu gitu ya, Bu ya. Karena tidak paham itu aja, seperti itu. Dan saya sih selalu memohon doanya nih buat terutama kepada masyarakat Indramayu, mohon doanya karena kan masyarakat Indramayu ini yang membuat kami Nina Luki ini menang. Ya kan, itu harus didoakan, didukung terus, disupport. Tapi kalau kami menjadi terpisah, ada sesuatu hal seperti ini, ya masing-masing jangan yang satu ikut Nina, yang satu ikut Luki, nanti jadi runyam jadinya seperti itu. Yuk kita sama-sama doakan aja untuk pembangunan Indramayu lebih baik lagi. Iya, Ibu, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Bu, 2 tahun menjadi bupati ini, saya kepingin Ibu cerita, enaknya jadi bupati itu apa, nggak enaknya apa, Bu? Ya, enaknya dulu, Bu. Dari enaknya dulu, Bu. Enaknya apa ya? Jadi jadi orang nomor 1, ya kan? Pastinya dikenal, ya kan? Dan mereka menganggap kita sebagai orang tua, menganggap kita sebagai ibu, dan itu buat kita suatu yang pride ya, seperti itu. Dan bagaimanapun itu kebanggaan tersendiri. Dan mungkin kalau nggak enaknya, ya jika ada masalah-masalah yang kan kita mempertanggungjawabkan semuanya ya Pak ya, seperti APBD, ya kan, terus sesuatu hal pembangunan yang belum selesai, itu nggak enaknya otomatis kita yang diserang. Padahal seperti contoh jalan, ya kan Bu, ini kenapa belum dibangun? Sedangkan saya baru 2 tahun menjabat, ya kan. Dan itu ada jalan-jalan, misalnya harusnya itu jalan desa, jalan provinsi, ataupun jalan kabupaten. Nah itu yang masyarakat tidak paham. Jadi inginnya tuh seperti Jini oh Jini Pak, mungkin cering jadi seperti itu. Jadi semuanya kepingin serba instan kayak membalik tangan gitu ya? Nah itu, iya. Jadi itu yang nggak enaknya tuh, waduh mereka tidak paham nih berarti kerja-kerja dari seorang bupati ataupun kepala daerah. Apalagi Bu, nggak enaknya selain itu tadi diminta cepat-cepat seperti membalik tangan, ada lagi nggak Ibu yang nggak enak? Misalkan waktu buat keluarga jadi lebih terbatas atau apa gitu, Bu? Kalau saya sih pintar-pintar mengatur waktu aja ya. Nanti kalau nggak dikatakan nggak enak berarti saya tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah ataupun amanah yang diberikan masyarakat. Iya. Dijalanin aja insya Allah. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Nina Agustina bisa menyeimbangkan informasi dan lebih penting lagi adanya rekonsiliasi dengan Pak Luki Hakim sesuai permintaan atau imbauan atau harapan dari Pak Mendagri yang nanti akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sekali lagi Ibu Hajah Nina Agustina, terima kasih banget Bu. Selamat menjalankan amanah sebagai pemimpin. Mohon maaf kalau dalam pertanyaan ada yang kurang berkenan. Demikian Tribuners, wawancara kita, obrolan kita dengan Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta jangan lupa tetap bahagia.